Detik-detik menuju proklamasi. Sebuah kisah yang terjadi dalam rentang waktu kurang lebih dari 2 hari, namun menentukan nasib sebuah bangsa untuk selamanya. Jakarta, malam 16 Agustus 1945. Ketegangan memuncak, kekalahan Jepang menyisakan kekosongan kekuasaan. Para pemuda mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan. Namun di tengah kebimbangan dan tekanan, keputusan besar harus diambil. Inilah cerita dari rumah Soekarno, perjalanan ke Rengas Dengklok, hingga pagi bersejarah di tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah kisah yang bukan sekedar sejarah, tapi nafas pertama di negeri bernama Indonesia. Malam hari di rumah Soekarno pada 16 Agustus 1945. Soekarno yang tengah membaca koran dan Fatmawati menyuguhkan teh untuk Soekarno. Bu, kabar dari luar makin ramai. Katanya Jepang sudah menyerah. Benar, tapi kita tak bisa sambil berat. Kita harus cermat. Terdengar suara keras ketukan pintu. Wikana, Khairul, dan Sejahrir masuk tergesa-gesa. Ini saatnya, Jepang sudah kalah. Jangan tunggu lagi. Kami datang untuk meminta satu hal, proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Kalian masih muda, semangat kalian membara. Tapi kemerdekaan bukan sekedar teriak, kita harus punya persiapan. Kalau kita menunggu PPKI, dunia akan melihat hasil kemerdekaan kita sebagai hasil Jepang. Itu penghinaan. Kami tahu semangat kalian, tapi apakah rakyat siap? Kita harus tetap berhati-hati. Rakyat sudah menderita. Kami tak mau menunggu komando dari Jepang lagi. Kami ingin proklamasi dari bangsa kita sendiri. Rengas Dengklok, subuh, pada 17 Agustus 1945 dini hari. Panggung gelap, lampu perlahan menyala. Soekarno dan Hatta tampak berada di rumah petani sederhana, dijaga oleh Latif Hendraningrat. Maaf, Bung, kami hanya ingin Bung mengambil keputusan yang bebas. Di bawah seperti ini, tapi aku mengerti maksud kalian. Kalian memang nekat, tapi memang ini mungkin dibutuhkan oleh bangsa. Di tengah perbincangan, Khairul dan Wikana masuk membawa kabar. Berita dari Jakarta, Jepang sudah benar-benar menyerah. Golongan tua dan pemuda akhirnya sepakat. Bung, waktunya proklamasi. Kalau begitu, kita kembali ke Jakarta. Siapkan proklamasi. Rumah Lukman, Sitorus, 16 Agustus malam. Tuliskan, kami, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Siap, Bung. 17 Agustus 1945, rumah halaman Soekarno. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, di mana proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan disaksikan oleh rakyat-rakyat Indonesia dan pejuang Indonesia pada 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 bukan sekedar tanggal, itu adalah hasil perjuangan, semangat pemuda, kebesaran jiwa pemimpin, dan harapan sebuah bangsa. Di tengah malam yang gelisah, di pagi yang penuh harap, lahirlah Indonesia bukan dari senjata, tapi dari keberanian dan tekad tak tergoyahkan. Para pemuda mendorong perubahan, para pemimpin menimbang masa depan. Dalam perbedaan, mereka menemukan satu suara, yaitu suara kemerdekaan. Di ruang tamu yang sempit, dari pena dan kertas yang sederhana, suara itu menggema. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan sejak saat itu, dunia tahu, Indonesia lahir oleh rakyatnya sendiri, dengan semangat, air mata, dan darah perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hadiah, tapi hak yang diperjuangkan.